Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Musfita, Amira Fetrina, Velia Anggraini, Zolanda Pertama Agustin, dan Yolivia Nurfadilah, kami akan membahas mengenai chapter 6 yakninya Individual Factors, Moral Filosofis, di mana materi ini terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, kebaikan instrumental dan intrinsik. Yang kedua, teleologi. Ketiga, tata asusila. Keempat, perspektif relativitis. Yang kelima, etika kebajikan. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indah Musfita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat moral dan nilai. Dalam konteks bisnis, etika mengacu pada apa yang didefinisikan oleh grup, firma, atau organisasi sebagai tindakan benar atau salah yang berkaitan dengan operasi bisnis, tujuan laba, laba per saham, atau ukuran kesuksesan finansial lainnya. Contohnya, seorang manajer produksi yang dapat dipandu oleh filosofi umum manajemen yang menekankan pada mendorong pekerja untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang produk yang mereka produksi. Namun, pada filosofi moral, manajer mulai berlaku ketika dia harus membuat keputusan seperti apakah akan memberitahu karyawan sebelum PHK yang akan datang. Meskipun pekerja lebih memilih peringatan dini, mengeluarkan peringatan tersebut dapat membahayakan kualitas dan kuantitas produksi. Keputusan tersebut menuntut seseorang untuk mengevaluasi kebenaran atau moralitas pilihan dalam kaitannya dengan prinsip dan nilainya sendiri. Nah, filsafat moral ini menyajikan pedoman untuk menentukan bagaimana konflik kepentingan manusia akan diselesaikan dan untuk mengoptimalkan keuntungan bersama dari orang-orang yang hidup bersama dalam kelompok. Filosofi ini mengarahkan orang saat mereka merumuskan strategi bisnis dan menyelesaikan masalah etika tertentu. Filsafat moral sering digunakan untuk mempertahankan jenis tertentu dari sistem ekonomi dan perilaku individu di dalam sistem tersebut. Nah, Adam Smith yang dianggap sebagai bapak kapitalis bebas. Dia adalah seorang profesional logika dan filosofi moral dan menulis risalah yang berjudul The Theory of Moral Sentiments pada tahun 1759 dan sebuah buku yang berjudul Penyelidikan tentang Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa pada tahun 1776. Smith percaya bahwa bisnis yang harus dipandu oleh moral orang-orang yang baik. Tetapi pada abad ke-18, Smith tidak dapat membayangkan kompleksitas pasar modern, ukuran perusahaan multinasional atau fakta bahwa 4 atau 5 perusahaan dapat menguasai mayoritas besar sumber daya dunia. Nah, di bawah kapitalisme, beberapa manajer memandang laba sebagai tujuan akhir dari perusahaan dan mungkin tidak peduli tentang dampak keputusan perusahaan mereka terhadap masyarakat. Nah, ekonom Milton Friedman mendukung sudut pandang ini. Beliau berpendapat bahwa pasar akan memberikan penghargaan atau memberikan hukuman kepada perusahaan atas perilaku tidak etis tanpa perlu peraturan pemerintah. Munculnya kapitalisme tipe Friedman sebagai sistem ekonomi yang paling dominan dan paling diterima secara luas menciptakan masyarakat yang digerakkan oleh pasar di seluruh dunia. Sistem ekonomi tidak hanya mengalokasikan sumber daya dan produk dalam masyarakat, tetapi juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan dan kepercayaan individu, yaitu moral, dan masyarakat, yaitu hukum secara keseluruhan. Keberhasilan sistem ekonomi bergantung pada kerangka filosofisnya dan pada individu di dalam sistem yang mempertahankan filosofi moral yang menyatukan orang dalam pasar yang kooperatif, efisien, dan produktif.
Orang yang menghadapi masalah ketika seringkali mendasarkan keputusan mereka pada nilai dan prinsip mereka sendiri tentang benar atau salah, yang sebagian besar mereka mempelajari melalui proses sosialisasi dengan bantuan anggota keluarga, kelompok sosial, agama, maupun pendidikan formal. Faktor individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk filosofi moral pribadi. Dilema ketika etika muncul dalam situasi pemecahan masalah ketika aturan yang mengatur pengambilan keputusan tidak jelas atau bertentangan. Selanjutnya, teori yang berkaitan dengan filosofi moral. Banyak teori yang terkait dengan filosofi moral mengacu pada orientasi nilai dan konsep seperti ekonomi, idealisme, dan relativisme. Konsep yang pertama yaitu konsep orientasi nilai ekonomi, dikaitkan dengan nilai-nilai yang diukur dengan cara moneter. Nah, menurut teori ini, jika suatu tindakan menghasilkan nilai lebih atas usahanya, maka tindakan tersebut harus diterima secara etika. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme adalah filosofi moral yang menempatkan nilai khusus pada gagasan dan cita-cita sebagai produk pikiran. Istilah ini mengacu pada upaya yang diperlukan untuk memperhitungkan semua objek di alam dan pengalaman serta untuk menetapkan tatanan keberadaan yang lebih tinggi kepada mereka. Nah, yang ketiga itu realisme. Realisme adalah pandangan bahwa di dunia luar ada terlepas dari persepsi kita. Realis berasumsi bahwa umat manusia tidak secara alami baik hati, melainkan secara inheren mementingkan diri sendiri dan kompetitif. Nah, menurut realis ini, setiap orang pada akhirnya dibimbing oleh kepentingan dirinya sendiri. Penelitian menunjukkan korelasi negatif antara pemikiran realistis dan pengambilan keputusan etis. Nah, yang kedua yaitu mengenai kebaikan moral dan intrinsik. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang baik secara intrinsik, dan kebaikannya alami dan universal tanpa relativitas. Di sisi lain, filsuf Immanuel Kant berpendapat bahwa niat baik yang diterapkan secara serius terhadap pencapaian adalah satu-satunya kebaikan itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua konsep dasar kebaikan, yaitunya monisme dan pluralisme. Konsep monisme percaya bahwa satu hal yang secara intrinsik baik, sedangkan konsep pluralisme percaya bahwa dua atau lebih hal baik secara intrinsik. Nah, monisme ini sering dicirikan oleh hedonisme, yaitu gagasan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi atau tujuan moral terbaik melibatkan keseimbangan terbesar antara kesenangan daripada rasa sakit. Hedonisme mendefinisikan perilaku yang benar atau dapat diterima sebagai perilaku yang memaksimalkan kesenangan pribadi. Nah, di sini ada beberapa filosofi yang sering digunakan dalam keputusan bisnis. Yang pertama yaitu teleologi. Teleologi ini menetapkan tindakan adalah benar secara moral atau dapat diterima jika menghasilkan beberapa hasil yang diinginkan, seperti realisasi kepentingan pribadi atau utilitas. Yang kedua yaitu egoisme. Mendefinisikan tindakan yang benar atau dapat diterima sebagai tindakan yang memaksimalkan kepentingan pribadi seseorang sebagaimana didefinisikan oleh individu tersebut. Nah, yang ketiga itu utilitarianisme. Mendefinisikan tindakan yang benar atau dapat diterima sebagai tindakan yang memaksimalkan utilitas total atau kebaikan terbesar untuk sebagian orang. Nah, yang keempat itu ada tata asusila. Tata susila, yang mana tata susila ini berfokus pada pelestarian hak individu dan pada niat yang berkait dengan perilaku tertentu daripada konsekuensinya. Nah, yang kelima itu ada relativis, yaitu mengevaluasi etika secara subjektif berdasarkan pengalaman individu dan kelompok. Yang keenam yaitu etika kebajikan, mengasumsikan apa yang bermoral dalam situasi tertentu tidak hanya yang dituntut oleh moralitas konvensional, tetapi juga apa yang dianggap pantas oleh orang dewasa dengan karakter moral yang baik. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu ada keadilan.
yaitu mengevaluasi etika dasar keadilan berdasarkan secara distributif, prosedural, dan interkasional. Nah, pluralisme ini sering disebut sebagai non-hedonis, mengambil posisi berlawanan, yaitu tidak ada sesuatu yang secara instinktif itu baik. Misalnya, pluralis mungkin memandang kecantikan, pengalaman estetika, pengetahuan, dan kasih sayang pribadi sebagai barang pamungkas. Nah, Platon berpendapat bahwa kehidupan yang baik adalah campuran dari yang pertama itu kesederhanaan dan kebugaran, yang kedua proporsi dan keindahan, yang ketiga kecerdasan dan kebijaksanaan, yang keempat ilmu dan seni, dan yang kelima yaitu kesenangan murni jiwa. Meskipun semua pluralis non-hedonis, semuanya monis belum tentu hedonis. Seseorang percaya pada suatu kebaikan intrinsik selain kesenangan. Pandangan yang lebih modern diekspresikan dalam posisi instrumentalis, terkadang disebut pragmatis. Nah, instrumentalis menolak gagasan yang pertama itu tujuan dapat dipisahkan dari sarana yang memproduksinya. Dan yang kedua, tujuan atau hasil secara intrinsik baik di dalam dan dari dirinya sendiri. Nah, seorang filosof bernama John Dewey berpendapat bahwa perbedaan antara tujuan dan sarana hanyalah pada masalah perspektif individu. Dengan demikian, hampir semua tindakan bisa menjadi tujuan. Dewey memberikan contoh bahwa orang makan untuk bisa bekerja, dan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, dari sudut pandang praktis, tujuan hanyalah berarti jarak jauh, dan sarana hanyalah serangkaian tindakan yang dilihat dari tahap sebelumnya. Nah, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang namanya tujuan universal tunggal. Materi selanjutnya yaitu teleologi, di mana teleologi berasal dari kata Yunani yang berarti akhir atau tujuan, mengacu pada filosofi moral di mana suatu tindakan dianggap benar secara moral atau dapat diterima jika menghasilkan beberapa hasil yang diinginkan seperti kesenangan, pengetahuan, pertumbuhan karir, realisasi kepentingan diri, utilitas, kekayaan, atau bahkan ketenaran. Filsafat teleologis menilai nilai moral satu perilaku dengan melihat konsekuensinya. Dan dengan demikian, para filsuf moral saat ini sering merujuk pada teori-teori ini sebagai konsekuensialisme, di mana terdapat dua filosofi teleologis penting yang sering memandu pengambilan keputusan dalam keputusan bisnis individu, yaitu yang pertama egoisme dan yang kedua utilitarianisme. Yang pertama yaitu egoisme, di mana egoisme mendefinisikan perilaku yang benar atau dapat diterima dalam kaitannya dengan konsekuensinya bagi individu. Para egois percaya bahwa mereka harus membuat keputusan yang memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri yang didefinisikan secara berbeda oleh setiap individu. Bergantung pada egois, kepentingan pribadi sangat dianggap sebagai kesejahteraan fisik, kekuasaan, kesenangan, ketenaran, karir yang memuaskan, kehidupan keluarga yang baik, kekayaan, atau sesuatu yang lain. Dalam situasi pengambilan keputusan yang etis, seorang egois mungkin akan memilih alternatif yang paling berkontribusi pada kepentingan dirinya sendiri. Banyak yang percaya bahwa orang dan perusahaan yang egois secara inheren tidak etis, di mana berorientasi jangka pendek dan bersedia memanfaatkan peluang apapun untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa telemarketer menunjukkan egoisme ketika mereka memangsa konsumen lansia yang mungkin rentan karena kesepian atau takut kehilangan kemandirian finansial mereka. Namun, juga terdapat egoisme yang tercerahkan, di mana egoisme yang tercerahkan ini mengambil perspektif jangka panjang dan memungkinkan kesejahteraan orang lain meskipun kepentingan diri mereka sendiri tetap yang terpenting. Egois yang tercerahkan mungkin mematuhi kode etik profesional, mengendalikan polusi, menghindari kecurangan pajak, membantu menciptakan pekerjaan, dan mendukung proyek komunitas bukan karena tindakan ini menguntungkan orang lain, tetapi karena tindakan ini membantu mencapai tujuan akhir individu, seperti kemajuan dalam perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu utilitarianisme. Ini berkaitan dengan konsekuensi tetapi tidak seperti egois. Utilitarian mencari kebaikan terbesar untuk sejumlah besar orang. Utilitarian percaya bahwa mereka harus membuat keputusan yang menghasilkan total terbesar utilitas atau manfaat terbesar bagi semua yang terpengaruh oleh suatu keputusan. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan perspektif utilitarianisme untuk memperdebatkan perusahaan yang secara legal menjual produk berbahaya seperti tembakau, senjata api, atau alkohol. Telah diperdebatkan bahwa terlepas dari kekurangannya,
mengizinkan mereka untuk dijual secara legal tidak terlalu berbahaya daripada menjualnya secara legal dan tidak teratur. Pengambilan keputusan utilitarian bergantung pada perbandingan sistematis antara biaya dan manfaat untuk semua pihak yang terkena dampak. Dengan menggunakan analisis biaya manfaat, pembuat keputusan utilitarian menghitung kegunaan konsekuensi dari semua kemungkinan alternatif dan kemudian memilih salah satu yang menghasilkan manfaat. Selanjutnya yaitu tata susila, di mana tata susila ini berasal dari kata Yunani untuk etika yang mengacu pada filosofi moral yang berfokus pada hak individu dan niat yang terkait dengan perilaku tertentu daripada konsekuensinya. Dasar teori deontologis adalah gagasan bahwa rasa hormat yang harus diberikan kepada semua orang, tidak seperti kaum utilitarian. Ahli deontologi berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan. Bahkan untuk memaksimalkan utilitas, misalnya ahli deontologis akan menganggap salah satu membunuh orang yang tidak bersalah atau melakukan ketidakadilan serius terhadap seseorang. Tidak peduli seberapa besar manfaat sosial yang mungkin dihasilkan dari melakukannya, karena tindakan seperti itu akan melanggar hak-hak individu. Utilitarian bagaimanapun mungkin menganggap tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang dapat diterima jika tindakan itu membawa manfaat yang lebih besar. Filosofi deontologis menganggap perilaku tertentu sebagai hak inheren dan penentu kebenaran ini berfokus pada aktor individu, bukan pada masyarakat. Oleh karena itu, perspektif ini terkadang disebut sebagai non-konsekuensialisme, sistem etika berdasarkan menghormati orang. Deontologis kontemporer sangat dipengaruhi oleh filsuf Jerman Immanuel Kant yang mengembangkan apa yang disebut imperatif kategoris, bertindak seolah-olah pepatah tindakan Anda akan menjadi dengan kehendak Anda sebagai hukum alam universal. Sederhananya, jika Anda merasa nyaman membiarkan semua orang di dunia melihat Anda melakukan suatu tindakan, dan jika alasan Anda bertindak dengan cara tertentu cocok untuk menjadi prinsip universal yang memadu perilaku, maka melakukan tindakan itu adalah etis. Orang yang meminjam uang dan berjanji untuk mengembalikannya tanpa niat untuk menepati janji itu tidak dapat menguniversalkan tindakan mereka. Jika setiap orang meminjam uang tanpa niat mengembalikannya, tidak ada yang akan menanggapi janji tersebut dengan serius, dan semua pinjaman akan berhenti. Alasan tindakan tersebut tidak akan menjadi prinsip universal yang sesuai, dan tindakan tersebut tidak dapat dianggap etis. Selanjutnya yaitu perspektif relativis. Dari perspektif relativis, definisi perilaku etis diturunkan secara subjektif dari pengalaman individu dan kelompok. Relativis menggunakan diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka sebagai dasar untuk mendefinisikan standar etika. Dan berbagai bentuk relativisme termasuk deskriptif, metaetis, dan normatif. Relativisme deskriptif berhubungan dengan pengamatan budaya lain. Budaya yang berbeda menunjukkan norma, adat istiadat, dan nilai yang berbeda, tetapi pengamatan ini tidak mengatakan apapun tentang pertanyaan yang lebih tinggi tentang pembenaran etis. Pada titik ini, relativisme metaetis mulai berperan. Sederhananya, filosofi moral satu budaya tidak dapat secara logis disukai daripada yang lain, karena tidak ada dasar yang berarti untuk perbandingan, karena aturan ketika tertanam dalam budaya tertentu, nilai dan perilaku orang dalam suatu budaya umum tidak mempengaruhi perilaku orang di budaya lain. Akhirnya, pada tingkat penalaran individu, kami memiliki relativisme normatif. Relativis normatif menganggap pendapat satu orang sama baiknya dengan pendapat orang. Relativis mengamati tindakan anggota kelompok yang terlibat dan mencoba menentukan konsensus kelompok tersebut. Pada perilaku tertentu, konsensus positif menandakan bahwa kelompok tersebut menganggap tindakan tersebut etis. Namun, penilaian seperti itu mungkin tidak berlaku selamanya.
Ketika keadaan berkembang atau susunan kelompok sebaliknya dalam profesi akuntansi, misalnya, beriklan secara tradisional dianggap tidak etis. Mungkin akibat dari peningkatan jumlah akuntan yang menyebabkan persaingan semakin ketat. Bahkan, pemerintah federal menyelidiki perbatasan kelompok akuntansi yang ditempat pada anggotanya dan menyimpulkan bahwa mereka menghambat persaingan bebas. Akibatnya, periklanan sekarang dapat diterima karena konsensus informal yang muncul tentang masalah ini di industri akuntansi. Misalnya, jika penjual Midwest Hardware, Samco, adalah seorang relativis, dia akan mencoba menentukan konsensus sebelum memutuskan apakah akan memberitahu calon pelanggannya tentang tingkat kerusakan baut. Relativis Samco akan melihat kebijakan perusahaan dan standar industri umumnya untuk pengungkapan. Dia mungkin juga secara informal mensurvei kolega atasannya serta berkonsultasi dengan jurnal perdagangan industri dan kode etik. Penyelidikan semacam itu akan membantunya menentukan konsensus kelompok yang harus mencerminkan berbagai filosofi moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika kebajikan. Etika kebajikan berpendapat bahwa perilaku etis tidak hanya melibatkan kepatuhan pada standar moral konvensional dianggap pantas oleh orang dewasa dengan karakter moral yang baik dalam situasi tertentu. Nah, kebijakan moral mewakili disposisi yang diperoleh yang dinilai sebagai bagian dari karakter individu. Saat individu berkembang secara sosial, mereka berperilaku dengan cara yang mereka anggap bermoral. Selanjutnya, terdapat pendekatan etika kebajikan dalam bisnis yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, program etika perusahaan yang baik mendorong kebajikan dan integritas individu. Yang kedua, melalui peran karyawan dalam masyarakat atau organisasi, kebajikan tersebut membentuk pribadi yang baik. Yang ketiga, tujuan akhir seorang individu adalah untuk melayani tuntutan masyarakat dan kepentingan umum dan dihargai dalam karirnya. Yang terakhir, kesejahteraan komunitas sejalan dengan keunggulan individu. Etika kebajikan mengasumsikan aturan moral masyarakat membentuk fondasi kebajikan. Sistem politik, sosial, dan ekonomi kita bergantung pada keberadaan kebajikan tertentu di antara warga negara agar berfungsi dengan sukses. Nah, etika kebajikan dapat dianggap sebagai teori dinamis tentang bagaimana melakukan aktivitas bisnis. Ahli etika kebajikan percaya bahwa ekonomi pasar yang sukses bergantung pada institusi sosial seperti keluarga, sekolah, gereja, dan komunitas di mana kebajikan dapat dipupuk. Kebajikan ini termasuk kejujuran, kepercayaan, toleransi, dan pengegakan menciptakan kewajiban yang memungkinkan kerjasama. Nah, dalam ekonomi pasar yang didasarkan pada kebajikan, individu memiliki insentif yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang berlaku. Selanjutnya, terdapat kebajikan yang mendorong transaksi bisnis. Yang pertama, kepercayaan. Kecenderungan untuk menempatkan kepercayaan pada perilaku orang lain sambil mengambil risiko bahwa perilaku yang diharapkan tidak akan dilakukan. Nah, tujuannya untuk menghilangkan kebutuhan dan biaya terkait untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian, kontrak, dan perjanjian timbal balik karena ada harapan bahwa janji atau kesepakatan dapat diandalkan. Yang kedua, pengendalian diri. Disposisi untuk melewatkan keuntungan atau kepuasan langsung, kemampuan untuk menghindari memanfaatkan peluang yang diketahui untuk keuntungan pribadi. Nah, tujuannya menyerahkan kepentingan pribadi jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, empati. Itu kemampuan untuk berbagi perasaan atau emosi orang lain. Tujuannya mempromosikan kesopanan karena kesuksesan di pasar bergantung pada perlakuan sopan dari orang-orang yang memiliki pilihan untuk pergi ke pesaing. Kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan dan memuaskan pelanggan dan karyawan berkontribusi pada kesuksesan ekonomi perusahaan. Yang keempat, keadilan, yaitu watak untuk menangani secara adil ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain. Seringkali berkaitan dengan melakukan hal yang benar sehubungan dengan hal-hal kecil. Nah, tujuannya untuk memupuk hubungan bisnis jangka panjang.
Yang kelima, truthfulness. Disposisi untuk memberikan fakta atau informasi yang benar seperti yang diketahui individu. Nah, tujuannya untuk melibatkan menghindari penipuan dan berkontribusi pada kepercayaan dalam hubungan bisnis. Yang keenam, pembelajaran. Disposisi untuk terus-menerus memperoleh pengetahuan internal dan eksternal perusahaan, baik tentang industri, budaya perusahaan, atau masyarakat lain. Nah, tujuannya memperoleh pengetahuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang ketujuh, syukur. Tanda kedewasaan yang menjadi dasar kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya, pengakuan bahwa orang tidak berhasil sendirian. Yang kedelapan, kesopanan. Disposisi atau esensi dari kesopanan rasa hormat dan pertimbangan untuk orang lain. Tujuannya, berkaitan dengan proses berbisnis dengan cara yang benar secara budaya, sehingga mengurangi kesalahan komunikasi dan meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir, kepemimpinan moral. Kekuatan karakter, kedamaian pikiran dan hati, mengarah pada kebahagiaan dalam hidup. Tujuannya, ciri pemimpin yang mengikuti pola perilaku yang konsisten berdasarkan kebajikan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang adil dan penghargaan yang pantas sesuai dengan standar etika atau hukum, termasuk disposisi untuk menangani ketidakadilan yang dirasakan orang lain. Keadilan situasi didasarkan pada hak-hak individu dan niat orang-orang yang terlibat dalam interaksi bisnis. Dengan kata lain, keadilan berkaitan dengan masalah tentang apa yang dirasakan oleh individu berdasarkan hak dan kinerja mereka di tempat kerjanya. Terdapat 3 jenis keadilan. Yang pertama, keadilan distributif. Didasarkan pada evaluasi hasil atau hasil hubungan bisnis, jika beberapa karyawan merasa bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada rekan kerja mereka untuk pekerjaan yang sama, nah mereka mengkhawatirkan keadilan distributif ini. Area penekanan pada keadilan distributif ini, manfaat yang didapat, ekuitas dalam imbalan. Yang kedua, keadilan prosedural. Mempertimbangkan proses dan aktivitas yang menghasilkan hasil tertentu. Iklim yang menekankan keadilan prosedural secara positif mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan terhadap kohesi kelompok kerja. Visibilitas supervisor dan persepsi kelompok kerja tentang keterpaduannya sendiri adalah produk dari iklim keadilan prosedural. Nah, ketika ada dukungan karyawan yang kuat untuk keputusan, pengambilan keputusan, organisasi, dan hasil, keadilan prosedural kurang penting bagi individu. Sebaliknya, ketika dukungan karyawan untuk keputusan, pengambilan keputusan, organisasi, atau hasil tidak terlalu kuat, maka keadilan prosedural menjadi lebih penting. Area penekanan pada keadilan prosedural ini adalah keputusan membuat proses dan tingkat akses, keterbukaan, dan partisipasi. Dan yang terakhir, keadilan interaksional. Didasarkan pada hubungan antara anggota organisasi, termasuk cara karyawan dan manajemen memperlakukan satu sama lainnya. Nah, keadilan interaksional terkait dengan keadilan dalam interaksi anggota. Ini sering melibatkan hubungan individu dengan keakuratan informasi yang disediakan organisasi bisnis. Meskipun keadilan interaksional ini sering mengacu pada bagaimana manajer memperlakukan bawahan mereka, karyawan juga bisa bersalah dalam menciptakan perselisihan keadilan interaksional. Contohnya, banyak karyawan mengakui bahwa mereka tinggal di rumah ketika mereka tidak benar-benar sakit, jika mereka merasa dapat melakukannya. Nah, ketidakhadiran di tempat kerja seperti itu merugikan bisnis jutaan dolar setiap tahunnya. Nah, area penekanan pada keadilan interaksional ini adalah akurasi informasi sejati, hormat, dan sopan dalam prosesnya. Nah, ketiga jenis keadilan tersebut dapat digunakan untuk mengukur situasi bisnis tunggal dan keadilan organisasi dan individu yang terlibat. Secara umum, evaluasi keadilan menghasilkan pencarian restitusi, pembangunan hubungan, dan evaluasi keadilan dalam hubungan bisnis. Baiklah, saya Amira Feptrina akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita, Velia Anggraini. Psikolog Lawrence Kohlberg mengembangkan model 6 tahap perkembangan kognitif. Meski tidak dirancang khusus untuk konteks bisnis, model ini memberikan perspektif yang menarik tentang isu filosofi moral dalam bisnis. Ada 6 tahapan yang diidentifikasi oleh Kohlberg. Yang pertama yaitu tahap hukuman dan ketaatan.
Seseorang dalam tahap pertama, Kohlberg menentukan baik sebagai kepatuhan literal terhadap aturan dan otoritas. Seseorang dalam tahap ini merespon aturan dan label baik dan buruk dalam kaitannya dengan kekuatan fisik dari mereka yang menentukan aturan tersebut. Benar dan salah tidak terhubung dengan tatanan atau filosofi yang lebih tinggi, melainkan dengan seseorang yang memiliki kekuatan. Tahap 1 biasanya dikaitkan dengan anak kecil, tetapi tanda-tanda perkembangan tahap 1 juga terlihat pada perilaku orang dewasa. Misalnya, beberapa perusahaan melarang pembeli mereka menerima hadiah dari tenaga penjualan. Pembeli di tahap 1 mungkin membenarkan penolakan untuk menerima hadiah dari penjual dengan mengacu pada aturan perusahaan, atau pembeli dapat menerima hadiah jika dia yakin tidak ada peluang untuk ditangkap dan dihukum. Yang kedua, tahap tujuan dan pertukaran instrumental individu. Seorang individu di tahap 2 mendefinisikan baik sebagai apa yang melayani kebutuhannya sendiri. Dalam tahap ini, individu tidak lagi membuat keputusan moral semata-mata atas dasar aturan atau figur otoritas tertentu. Mereka mengevaluasi perilaku atas dasar keadilan bagi mereka. Contohnya, perwakilan penjualan di tahap 2 yang melakukan bisnis untuk pertama kalinya di negara asing mungkin diharapkan oleh kebiasaan untuk memberikan hadiah kepada pelanggan. Meskipun pemberian hadiah mungkin bertentangan dengan kebijakan perusahaan di Amerika Serikat, penjual dapat memutuskan bahwa peraturan perusahaan tertentu yang dirancang untuk beroperasi di Amerika Serikat tidak berlaku di luar negeri. Dalam budaya beberapa negara asing, hadiah dapat dianggap sebagai bagian dari gaji seseorang. Jadi, dalam hal ini, tidak memberikan hadiah dapat merugikan penjual. Beberapa orang menyebut tahap 2 ini sebagai tahap timbal balik karena sudut pandang yang praktis. Yang ketiga, tahapan saling ekspektasi interpersonal, hubungan, dan kesesuaian. Individu dalam tahap 3 lebih menekankan kepentingan orang lain daripada hanya kepentingan diri sendiri, meskipun motivasi etis masih berasal dari ketaatan pada aturan. Seorang manajer produksi dalam tahap ini mungkin mematuhi perintah manajemen atas untuk mempercepat jalur perakitan, jika dia yakin hal itu akan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, dan dengan demikian menghemat pekerjaan karyawan. Para manajer ini tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan mereka sendiri dalam memutuskan untuk mengikuti perintah, tetapi juga menempatkan diri mereka pada posisi manajemen atas dan sesama karyawan. Jadi, pada tahap 3, berbeda dari tahap 2, dalam hal keadilan bagi orang lain adalah salah satu motif etis individu. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan sistem sosial dan hati nurani. Individu dalam tahap 4 penentu apa yang benar dengan mempertimbangkan kewajiban mereka kepada masyarakat, bukan hanya kepada orang-orang tertentu lainnya. Tugas, penghormatan terhadap otoritas, dan pemeliharaan tatanan sosial menjadi titik fokus pada tahap ini. Contohnya, beberapa manajer menganggapnya sebagai kewajiban masyarakat untuk melindungi privasi dan karena itu menahan diri untuk tidak memantau percakapan karyawan. Yang kelima, tahap hak sebelumnya kontrak sosial atau utilitas. Pada tahap 5, individu menjadi perhatian dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar, nilai-nilai, dan kontrak hukum masyarakat. Individu dalam tahap ini merasakan kewajiban atau komitmen kepada kelompok lain. Mereka merasa dengan kata lain bahwa mereka adalah bagian dari kontrak sosial, dan mengakui dalam beberapa kasus sudut pandang hukum dan moral dapat bertentangan. Untuk mengurangi konflik semacam itu, individu pada tahap 5 ini mendasarkan keputusan mereka pada perhitungan rasional utilitas keseluruhan. Contohnya, presiden sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk membuat program etika karena program tersebut memberikan penyangga terhadap masalah hukum dan perusahaan akan dianggap sebagai kontributor yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tahapan prinsip etika universal. Seseorang dalam tahap ini percaya bahwa hak ditentukan oleh prinsip-prinsip etika universal yang harus diikuti oleh setiap orang. Individu pada tahap 6 percaya bahwa ada hak-hak yang tidak dapat dicabut
yang bersifat universal dan konsekuensinya. Hak, hukum, atau kesepakatan sosial ini valid bukan karena hukum atau kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi karena mereka bersandar pada premis universalitas. Keadilan dan kesetaraan adalah contoh prinsip yang oleh beberapa individu dan masyarakat dianggap universal. Seseorang dalam tahap ini mungkin lebih peduli dengan masalah etika sosial dan oleh karena itu tidak bergantung pada organisasi bisnis untuk arahan etika. Contohnya, seorang pebisnis pada tahap ini mungkin berdebat untuk menghentikan produk yang telah menyebabkan kematian dan cedera, karena hak hidup yang tidak dapat dicabut membuat pembunuhan salah apapun alasannya. Berikut adalah 6 tahap Kohlberg dapat direduksi menjadi 3 tingkat perhatian etis. Pada tingkat pertama, seseorang prihatin dengan kepentingan langsungnya sendiri dan dengan ganjaran dan hukuman eksternal. Pada level kedua, seorang individu setara baik dengan kesesuaian dengan ekspektasi perilaku dari masyarakat yang lebih luas atau kelompok referensi penting lainnya. Dan pada tingkat ketiga atau berprinsip, seseorang melihat melampaui norma, hukum, dan otoritas kelompok atau individu. Karyawan di tingkat ini membuat keputusan etis terlepas dari tekanan eksternal negatif. Namun, penelitian menunjukkan sebagian besar kemampuan pekerja untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan dilema moral tidak berada pada tingkat ketiga ini, dan motif mereka seringkali merupakan campuran dari sikap tidak mementingkan diri sendiri, kepentingan pribadi, dan keegoisan. Kohlberg menyarankan agar orang-orang terus mengubah prioritas pengambilan keputusan mereka setelah bertahun-tahun pembentukan mereka. Dan sebagai akibat dari waktu, pendidikan, dan pengalaman, mereka dapat mengubah nilai-nilai dan perilaku etis mereka. Dalam konteks bisnis, perkembangan moral seseorang dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan, khususnya pelatihan etika. Pelatihan dan pendidikan etika telah terbukti meningkatkan skor perkembangan kognitif manajer. Beberapa ahli percaya bahwa pengalaman dalam menyelesaikan konflik moral mempercepat kemajuan individu dalam perkembangan moral. Seorang manajer yang mengandalkan sekumpulan ini atau aturan tertentu pada akhirnya dapat menemukan situasi di mana aturan ini tidak berlaku. Contohnya, Sarah adalah seorang manajer yang memiliki kebijakan untuk memecat setiap karyawan yang produktivitasnya menurun selama 4 bulan berturut-turut. Sarah memiliki seorang karyawan yang bernama George, yang produktivitasnya menurun karena depresi. Tetapi rekan kerja George memberitahu bahwa George akan pulih dan segera menjadi top performer lagi. Karena keadaan dan nilai yang dirasakan karyawan, Sarah mungkin melanggar aturan dan mempertahankan George. Manajer di tahap tertinggi dari proses perkembangan moral tampaknya lebih demokratis daripada otokratis. Lalu, mengapa orang-orang terlibat kejahatan kerah putih? Kejahatan kerah putih terjadi ketika individu yang sangat terpercaya dan berpendidikan melakukan pelanggaran kriminal. Dua contoh penjahat kerah putih adalah Bernard Madoff yang mengembangkan salah satu skema Ponzi terbesar yang pernah ada, dan R. Allen Stanford yang mengembangkan program sertifikat deposito senilai 8 miliar dolar yang menjanjikan tingkat bunga yang sangat tinggi. Ada teori yang berbeda mengapa individu menjadi penjahat kerah putih. Penelitian menunjukkan 1% eksekutif bisnis mungkin adalah psikopat perusahaan dengan kecenderungan berbohong, menipu, dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk tampil di depan. Kemungkinan ini mungkin menjelaskan fakta bahwa banyak penjahat kerah putih menjadi pengusaha, sehingga menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mengontrol orang lain. Teori ini mungkin menjelaskan individu nakal seperti Bernard Madoff ini. Banyak yang percaya kejahatan kerah putih berkembang ketika budaya perusahaan tidak memiliki pengawasan dan kontrol yang efektif atas perilaku individu. Budaya organisasi yang beracun seperti itu terjadi ketika aktivitas yang tidak etis diabaikan atau bahkan didorong. Contohnya, banyak karyawan yang terlibat dalam pinjaman palsu di Countrywide Financial karena mereka menerima imbalan karena mendatangkan keuntungan tambahan.
tampaknya tidak mungkin mereka semua memiliki penyakit psikologis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atas materi yang telah disampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.